Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang melati sungguhlah indah. Di tengah taman jadi hiasan. Cakep. Harum Ramadan tercium sudah. Kelak ada salah, mohon dimaafkan. Mantap. Kami Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian yang abadi dari Tuhan semesta alam. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada program Inspirasi Ramadan bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Tentunya masih dalam tema yang sama, mengulas karangan-karangan dan pesan para ulama Nusantara dari berbagai daerah di Nusantara yang dapat disaksikan secara live streaming melalui channel BKN PDI Perjuangan. Pagi ini kita kedatangan seorang kiai muda, peneliti manuskrip ulama-ulama Nusantara yang juga merupakan Dewan Pakar di Sanat Nusantara, yaitu Ajengan Ginanjar Sya'ban atau yang akrab dikenal Kang Ginanjar. Selamat pagi Kang Ginanjar. Selamat pagi Kang Pian, apa kabar? Terima kasih sudah datang di BKN. Sami-sami, tentunya sami-sami, terima kasih. Kita sangat bangga kalau misalkan BKN kedatangan seorang kiai muda, kiai yang mau meneliti manuskrip ulama Nusantara di Indonesia ini. Terima kasih, terima kasih. Oke, Sobat BKN, langsung saja kita akan mengulas tema pada hari ini. Pada pagi ini mengulas kitab Tafsir Faidur Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang. Beliau adalah ulama yang merupakan guru dari ulama-ulama besar Nusantara seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan. Keduanya tentu saja sebagaimana kita kenal merupakan pendiri dua organisasi besar Islam di Indonesia, yang satu pendiri NU dan yang satu pendiri Muhammadiyah. Langsung saja mungkin ke pertanyaan. Pertama, saya mau tanya Kang, kira-kira Kiai Haji Soleh Darat ini kan dikenal sebagai mahaguru dari ulama-ulama Nusantara, sebagaimana yang tadi sudah saya ulas sedikit ya di awal tadi. Beliau ulama yang menjadi guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, ulama yang menjadi guru dari Kiai Ahmad Dahlan, bahkan beliau juga ulama yang jadi guru dari
R.A. Kartini, ini yang menarik. Kira-kira apa sih sebenarnya latar belakang Kiai Haji Soleh Darat ini sendiri? Bagaimana beliau bisa menjadi guru-guru berbagai ulama, tapi beliau juga bisa jadi guru dari R.A. Kartini sendiri? Ya, Kang Fian, terima kasih atas undangan dan juga sahurnya yang sangat luar biasa. Tema kita pada pagi kali ini mengkaji tentang salah satu karya yang penting dalam khazanah literasi Islam di Indonesia. Dalam hal ini adalah karya kitab tafsir Al-Quran yang berjudul Faidur Rahman fi Tafsiri Kalamillahil Malikid Dayyan. Karya ini sebagaimana tadi disinggung oleh Kang Pian, merupakan karya dari seorang ulama besar Nusantara yang berasal dari Jawa Tengah, yang bernama Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1903. Jadi usia beliau cukup panjang dan mengalami banyak peristiwa penting dalam babakan sejarah kebangsaan Indonesia seperti Perang Diponegoro, kemudian Tanam Paksa, lalu gerakan kebangkitan keilmuan ulama-ulama Nusantara dan lain sebagainya. Tadi sebagaimana disebut oleh Mas Pian, betul bahwasannya Kiai Soleh Darat ini adalah guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, juga guru daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus juga guru daripada Raden Ajeng Kartini, salah satu ikon daripada tokoh gerakan kebangkitan perempuan Indonesia modern. Kenapa bisa Syekh Soleh Darat ini atau Kiai Soleh Darat menjadi guru daripada tokoh-tokoh penting ini? Posisinya pertama, memang Kiai Soleh Darat pada zamannya merupakan salah satu ulama sentral dan menjadi rujukan pada zamannya. Seorang peneliti sejarah, kiai-kiai, pesantren, kitab kuning yang berasal dari Belanda. Ada satu namanya Profesor Martin van Bruinessen, menjuluki Kiai Soleh Darat ini sebagai Little Ghazali from Java, atau Imam Ghazali kecil dari Jawa. Luar biasa ya berarti. Ya, sangat luar biasa karena menggambarkan satu keluasan ilmu beliau, yang kedua besarnya pengaruh beliau terhadap generasi setelahnya, dan yang ketiga tentang kearifan beliau bagaimana mendialogkan antara nilai-nilai keislaman berselaras juga dengan nilai-nilai budaya Jawa. Termasuk halnya di sini kita banyak dengar cerita tentang ilham atau inspirasi yang didapatkan oleh Raden Ajeng Kartini ketika Raden Ajeng Kartini ini menulis salah satu karyanya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu beberapa versi sumber oral mengatakan kalau inspirasi ini beliau dapatkan ketika berdiskusi dan mengaji kepada Syekh Soleh Darat, yang kemudian membawa inspirasi kitab suci Al-Quran yang bisa mengantarkan manusia, mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan posisinya Syekh Soleh Darat pada masa itu memang dekat sekali dengan tempat hidupnya Raden Ajeng Kartini. Kiai Soleh Darat berasal dari Jepara, beliau lahir di Jepara, tetapi kemudian menjadi ulama besar di wilayah Demak dan kemudian terakhir di wilayah Darat Semarang. Dan kita tahu Semarang ini merupakan salah satu ibu kota daripada wilayah provinsi yang ada di Jawa Tengah, yang ke arah timurnya berdekatan dengan Demak, berdekatan dengan Jepara, berdekatan dengan Rembang, yang itu merupakan tempat hidupnya Raden Ajeng Kartini. Kalau misalkan kenapa Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan itu juga belajar karena memang pesantren yang diasuh dan diampu oleh Kiai Soleh Darat pada masa itu merupakan salah satu pesantren yang menjadi tempat tujuan untuk belajar ilmu-ilmu keagamaan yang banyak dituju oleh para pelajar dan penuntut ilmu, bukan hanya dari Jogja, bukan hanya dari
tempatnya Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang, tetapi juga dari Jawa Barat banyak yang belajar ke Semarang karena sosok kebesaran pribadi Kiai Soleh Darat sendiri yang tadi dijuluki sebagai Imam Ghazali kecil dari Jawa. Oke. Lalu boleh diceritakan Gus, Kang Ginanjar, apa sih yang melatar belakangi Kiai Haji Soleh Darat untuk menulis dari kitab Faidul Rahman ini sendiri, tafsir Faidul Rahman ya tepatnya, karena saya dengar ini merupakan apa ya, permintaan langsung dari R.A. Kartini katanya. Ya. Apakah betul? Beberapa tutur mengatakan begitu. Jadi ketika Raden Ajeng Kartini berjumpa dengan Kiai Soleh dan berdiskusi tentang kandungan kitab suci Al-Quran, Raden Ajeng Kartini merasa tertarik dengan beberapa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kitab suci tersebut dan meminta kepada Kiai Soleh Darat dengan mengatakan alangkah bagusnya andai kata kemudian kandungan ini bisa dipahami oleh orang-orang golongan kami yang tidak bisa berbahasa Arab. Maka Kiai Soleh Darat pun akhirnya terdorong untuk bagaimana menafsirkan, menulis tafsir lebih tepatnya, yang menjelaskan isi kandungan kitab suci Al-Quran itu dengan bahasa yang bisa diakses oleh kaum bangsanya. Dalam hal ini adalah orang-orang dari Jawa, orang-orang awam dari Jawa, karena sebelum-sebelumnya mungkin kitab tafsir Al-Quran yang diajarkan di pesantren-pesantren itu dominan yang berasal dari bahasa Arab seperti kitab tafsir Jalalain, atau mungkin kitab tafsir Al-Baidawi dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah ada seorang ulama Nusantara yang berasal dari Aceh, namanya Syekh Abdurraub Singkil, yang hidup di abad ke-17. Artinya Syekh Soleh Darat itu hidup pada abad ke-19 dan awal abad 20. Ini abad 17, artinya kurang lebih 200-300 tahun sebelumnya sudah ada ulama Nusantara yang menuliskan kitab tafsir Al-Quran lengkap. Dari mulai juz pertama sampai juz akhir 30. Judulnya adalah Turjumanul Mustafid dan ditulis dalam bahasa Melayu, aksara Arab. Lalu Syekh Soleh Darat menyusul kekayaan khazanah tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara ini dengan menulis kitab tafsir berjudul Faidul Rahman yang ditulis dalam bahasa Jawa Pegon. Ya, sebenarnya kisah tutur ini oleh Profesor Dr. Saiful Umam, salah seorang dulu dekan di Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Syarif Hidayatullah yang kebetulan concern mengkaji kitab tafsir ini, itu memandang perlu merekonstruksi daripada tutur ini karena dilihat dari tahun waktu ketika Mbah Soleh Darat menulis kitab tafsir Quran ini itu sebelum daripada Raden Ajeng Kartini menulis Habis Gelap Terbitlah Terang ini. Karena Syekh Soleh Darat ini menulis karyanya bukan hanya tafsir Faidul Rahman saja, tetapi ada banyak dalam bidang keilmuan lain. Contohnya dalam bidang jurisprudensi atau hukum Islam. Kiai Soleh Darat ini menulis Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam, atau himpunan hukum syariat yang dipandang cukup untuk orang-orang awam. Lalu misalkan beliau juga menulis kitab tentang Manasikul Haji wal Umroh, juga Lataifut Toharoh. Lalu dalam tasawuf, Kiai Soleh Darat itu banyak menerjemahkan kandungan kitab tasawuf monumental Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ke dalam bahasa Jawa juga. Lalu dalam ilmu tafsir Quran juga menulis selain Faidul Rahman. Artinya begini, hal yang menarik dari Syekh Soleh Darat itu adalah ingin menghadirkan nilai-nilai luhur dan juga spirit ajaran agama Islam ini itu bisa kemudian diadopsi secara langsung, diakses, dibaca secara langsung oleh orang-orang Jawa dari kalangan awam. Karena bahasa yang digunakan oleh Syekh Soleh Darat di sini adalah bahasa yang mudah sekali. Bahasa yang sederhana, yang tidak berbelit-belit, kemudian ya sangat sederhana sekali, yang kemudian karena kan
karya-karya ini sebagaimana diisyaratkan dalam judulnya seperti dalam Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil awam. Oh, lil Memang awam, diperuntukkan betul, untuk kalangan awam agar bisa saling sharing knowledge ya. Oh, iya. Bisa saling sharing ilmu pengetahuan, bagaimana mereka juga bisa mempelajari, bisa mengetahui, bisa mempedomani tentang nilai-nilai luhur ajaran agama Islam tanpa harus kemudian berbenturan dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa setempat. Kalau menurut Kang Ginanjar sendiri, adakah kalimat-kalimat yang cukup inspiratif dari tafsir Faidur Rahman sendiri yang bisa masih relevan gitu dengan zaman sekarang gitu, misalkan dengan fenomena-fenomena yang ada terjadi sekarang begitu? Ya, tentu saja karena Al-Quran ini mengandung nilai-nilai yang universal ya. Artinya nilai-nilai yang menembus batas ruang dan juga waktu. Syekh Saleh Darat meskipun beliau menulis tafsir Al-Quran pada zamannya, lalu dengan bahasa Jawanya, tetapi kandungan nilai-nilai universal itu yang ingin ditangkap, yang ingin kemudian berusaha dijelaskan oleh Syekh Saleh Darat untuk masyarakat pembaca pada zamannya. Dan itu bisa menjadi pedoman juga bagi kita untuk mengambil inspirasi tentang bagaimana Syekh Saleh Darat pada masa itu berusaha menjembatani antara nilai-nilai luhur Islam dengan masyarakat pembaca Jawa pada masa itu yang memang mereka tidak memiliki akses untuk membaca dalam bahasa Arab. Lalu beliau sediakan dalam bahasa Jawa. Betul. Artinya Syekh Saleh Darat ini melakukan pribumisasi Islam. Agar bagaimana kemudian agama Islam ini tetap dekat dengan jati diri masyarakat Jawa, kemudian juga saling melengkapi antara kearifan lokal Jawa dengan nilai-nilai keislaman di sini. Lalu apa kemudian metode penulisan yang dilakukan oleh Kiai Haji Saleh Darat ini untuk tafsir Faidur Rahman ini sendiri, sehingga kemudian tafsir ini menjadi salah satu tafsir yang penting begitu bagi masyarakat Nusantara khususnya? Ya, Syekh Saleh Darat tentu saja dalam menulis tafsir ini beliau banyak merujuk terhadap sumber-sumber yang otoritatif, tetapi melalui kejeniusan dan juga kearifan lokal Syekh Saleh Darat ini, sumber-sumber rujukan yang semula berasal dari Timur Tengah ini itu dipribumisasi, disederhanakan, sehingga sesuatu yang mungkin awalnya sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Awalnya yang mungkin terasa berat untuk ditangkap maksudnya, itu menjadi lebih mudah untuk ditangkap maksud dan juga kandungannya. Jadi metodenya ya Syekh Saleh Darat menyampaikan petikan ayat Al-Quran, kemudian beliau menyampaikan tafsirnya itu dengan bahasa Jawa yang sesederhana mungkin. Nah, dan yang menarik di sini adalah kitab Faidur Rahman ini dan juga karya-karya Syekh Saleh Darat yang lain pada masa awal-awal penerbitannya tidak diterbitkan di Hindia Belanda, tetapi diterbitkan di Singapura. Pertama di Singapura, yang kedua di Bombay di India, dan yang ketiga diterbitkan di Kairo di Mesir. Jadi ini menunjukkan bahwasannya meskipun ditulis dalam bahasa Jawa oleh seorang ulama Jawa, tetapi ternyata kitab ini bisa mengkoneksikan semesta pengetahuan Islam ala Jawa, tafsir Al-Quran berbahasa Jawa ini dengan pusat-pusat literatur dunia pada masa itu yang ada di Singapura. Di Singapura ini karya Syekh Saleh Darat diterbitkan di satu percetakan yang bernama Sulaiman Mari. Kemudian yang ada di Bombay di India, karya Syekh Saleh Darat beberapa diantaranya diterbitkan di satu percetakan yang namanya Matba'ah Karimiyah yang ada di Bombay, termasuk yang ada di Mesir. Di antara karya Syekh Saleh Darat yang dicetak di Mesir itu adalah Syarah Al-Hikam, aforisme sufistik yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Pegon dan dicetak di sana di satu percetakan namanya Mustafa Al-Halabi yang ada di Kairo. Berarti malah awalnya tidak dicetak di Bumi Nusantara sendiri ya, Kang. Berarti itu malah merupakan kitab yang bisa jadi rujukan luar juga, atau memang sengaja
hanya sengaja tidak dicetak di Nusantara saja awalnya? Bukan sengaja tidak dicetak di Nusantara, tetapi banyak faktor. Yang pertama, bukan hanya karya Syekh Soleh Darat saja yang pada masa itu tidak dicetak di Nusantara pada akhir abad ke-19, tetapi karya-karya yang lain juga banyak dicetak di Singapura, di Bombay, termasuk halnya di Timur Tengah. Ini karena pada masa itu kebijakan pemerintahan kolonial memang membatasi terhadap penerbitan karya-karya yang ditulis oleh beberapa ulama Nusantara pada zaman itu. Sementara di beberapa belahan negeri lain seperti Singapura, Bombay, dan juga di Hijaz, di Mesir, itu industri percetakan pada masa itu dan penerbitan memang sedang banyak berkembang. Oh, begitu. Nah, termasuk misalkan pada masa yang bersamaan, memang ada salah satu percetakan yang mencetak beberapa karya ulama Nusantara akhir abad ke-19 itu punyanya Said Usman bin Yahya, seorang mufti di Batavia yang juga banyak menerbitkan dan juga menulis karya-karya keilmuan dalam bahasa Melayu Batavia pada masa itu ya. Lalu mungkin ini salah satu yang terakhir, Gus. Kang, apa legasi yang paling berharga menurut Kang Ginanjar sendiri dari sosok Kiai Haji Soleh Darat? Kalau boleh sedikit diceritakan. Ya, legasi Syekh Soleh Darat yang penting untuk kita jadikan inspirasi buat generasi zaman sekarang adalah beliau mampu melahirkan orang-orang besar dan juga punya kontribusi yang nyata bagi sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau bisa mendidik murid-muridnya hingga menjadi sosok seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, sosok seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari, sosok seperti Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, Syekh Soleh Darat juga bisa produktif untuk menuliskan karya-karya keilmuan beliau dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga adalah spirit bagaimana mendialogkan di sini. Bagaimana kemudian mengakulturasi antara spirit keagamaan Islam dengan spirit kebudayaan Jawa di sini. Keduanya saling menguatkan, keduanya saling melengkapi, keduanya bisa menciptakan peradaban yang damai. Tanpa kemudian harus dipertentangkan, tanpa harus kemudian ini bermasalah antara satu sama lain. Baik, mungkin dicukupkan sampai di sini aja, Kang Ginanjar. Terima kasih Kang sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan tadi berkah dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Khususnya mungkin kaum muda yang seharusnya mungkin belajar banyak dari Kiai Haji Soleh Darat. Nah itulah dia obrolan kita bersama Kiai Haji Ajengan Ginanjar Sya'ban. Tentang kitab Tafsir Faidur Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Tafsir berbahasa Jawa Faidur Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat Semarang merupakan sebuah karya sastra yang mempengaruhi khasanah budaya sastra Jawa dan menjadi sumber rujukan umat Islam yang menggunakan bahasa Jawa sehari-hari. Dalam tafsir berbahasa Jawa, Faidur Rahman, Kiai Haji Soleh Darat Semarang menghadirkan penafsiran Al-Quran yang mendalam dan komprehensif dengan menggunakan bahasa Jawa yang mudah dipahami. Kitab ini memberikan pemahaman yang luas tentang ajaran Islam dan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang makna Al-Quran itu sendiri. Saya akan tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Binatang buas hidup di tengah rimba, kanguru hewan khas Australia. Tanpa terasa sudah di tengah bulan puasa, siapkan diri, jangan terlalu sibuk kejar dunia. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih Kang Ginanjar atas waktunya. Tempatku mengadu hati, memberi segala hidup, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati.
Indonesia